ini dilupakan. Kalau ada yang bisa menghafalkan di akhir bulan, nanti dikasih 500.000. Dan yang kelas C udah ada yang hafal satu, namanya pojok kiri itu. Nah, nanti kelas ini akhir bulan tanggal 30 Oktober, kalau ada yang bisa, nanti kalau cuma satu ya kasih 500.000. Tapi kalau semua, nah, nanti baru dikasih totalnya aja, nanti dibagi. Misalnya yang hafal 10, ya berarti nanti satu orang dapat 100.000. Nah, ayat ini berbicara tentang Gen Z. Karena ada ayat menyebutkan AI di bagian paling bawah. Hatta idza balaghum baina sadain wajada min duniha qauman la yakaduna yafqahuna qaulan. Nah, kata qaulan ini bahasa yang tidak bisa dimengerti, ini adalah makna dari AI. Jadi ayat ini dari 83 sampai 99 menjadi ayat wajib bagi Gen Z. Kenapa? Karena ada kata AI-nya. Bahasa ayatnya, bahasa Qur'annya ya kaduna ya qawuna qawlan. Mereka hampir tidak mengerti bahasa. Bahasa komunikasi kita dulu bahasa biasa, bahasa omongan, bahasa manusia. Tapi kemudian ketika dirubah menjadi bahasa komputer, kita nggak ngerti. Nah, sekarang kita punya bahasa komputer yang hampir sama dengan bahasa manusia, namanya AI. Kita bisa tanya jawab ke AI, bisa jawab soal. Jadi dengan adanya AI ini, maka ayat ini nanti ini akan menjadi wajib bagi anak kalian. Kita punya kertas. Itu ada absen dua, satu untuk mendata yang ada nggak bukti yang diikat tapi rumahnya di Bogor. Kemarin ada lintang rumahnya di Purwakarta. Kalau ini ketika dia pulang sampai rumah di 12 malam, dia tidak apa-apa, ibunya yang nanti nelpon ke dekanat, nanti dekanat yang saya. Sekarang juga kan itu ada yang tempatnya jauh, tapi pilih Jumat atau Putri kalau bisa satu ya, karena kaliannya tidak apa-apa, dia pulang malam, nginep, nggak pulang, sedikit, tapi kan ibunya nanti yang tanya-tanya ke kamu. Kok ada kuliah sampai malam? Nanti merembet, kita punya 4 kelas semester 7, 2 kelas semester 3 dengan kesepakatan yang sama. Kalau sampai satu ada yang ibunya datang, terus dekanat akhirnya memerintahkan dosennya untuk tidak dilanjutkan positif terkoma, ya berarti kesepakatan 6 kelas batal semua. Kasihan kan? Hampir 150 orang gara-gara satu ibu yang masalah ya, lapor ke dekanat, nggak tahu permasalahannya, ya nggak mau 6 kelas batal kesepakatan. Kasihan yang kelas yang lain, gara-gara satu orang 150 kena bas. Maka kemudian ini nanti lembar itu satu untuk monitor, saya cek
Siapa yang nekat Jumat pulang malam, kalau cowok nggak apa-apa ya, sama yang putri. Nah, kalau bisa geser ke Sabtu, berangkat agak telat nggak apa-apa, tapi pulangnya kan tetap masih siang. Oke, kita lanjutkan. Jadi ayat ini dari Wayas Alunaka Anzil Korna ini di atas disebutkan bahwa Allah memberikan pertanyaan. Mereka bertanya, Wayas Alunaka, mereka bertanya. Pertanyaan di Quran ini fenomenal. Karena sampai sekarang seluruh lain Imam Mahdi belum ketemu. Nah, anggaplah sekarang kita asumsikan, karena kan masih mencari supaya nanti bisa ketahuan dengan asumsinya yang beda-beda. Kalau di Pakistan namanya Muhammad Nasib. Nah, kalau versi UIN ada tuh namanya Prokep. Dulu pernah ada mantan wakil rektor sebagai pakar syariah dan pakar ekonomi syariah. Pakar syariah dan pakar ekonomi syariah. PNS, tapi isinya dua. Anggaplah itu sebagai program. Nah, kita punya kandidat namanya program. Pakistan punya namanya. Nah, ayat ini menunjuk bahwa si Zulkarnain Imam Mahdi Prof M itu melakukan merupakan seseorang yang punya rata-rata punya kedudukan di atas rata-rata. Kalau bahasanya Game FM punya love language-nya itu adalah act and service di atas rata-rata. Act and service di atas rata-rata. Above average. Act and service above average. Jadi nanti kalau ada yang ditanya di radio love language kalian apa? Act and service above average. Nah, kemudian di ayat berikutnya si Zulkarnain Mahdi Prof ini berjalan ke barat. Hatta saat bahasa Bapak, hatta hingga balagu maghribah syams ke terbit terbenamnya matahari di Amerika. Hatta hingga balagu maghribah syams. Jadi satu kita ini hamil. Pada saat itu, ketika Prof itu ditemukan dan kemudian dia berjalan ke Amerika, ke Eropa, kejadiannya ada di sana. Eropa dan Amerika sekarang lagi turun. Suku bunganya tinggi, 5%. Inflasinya tinggi. Harga minyak tinggi. Sehingga Amerika menjadi negara yang mungkin menjadi tidak stabil. Negara besar, negara maju tidak boleh tidak stabil. Akan mempengaruhi yang lain. Sehingga kita akan menjadi tidak percaya lagi dengan Amerika dan kita akan mencari alternatif mata uang dasarnya itu bukan lagi dolar, tapi emas. Nah, kemudian ketika US has fallen, maka saat itu harga minyak naik. Kan kita tahu pertama naik itu pada kondisi sekarang ini. Nah, di ayat berikutnya, ayat berikutnya ini menunjukkan adanya teori bahwa akuntansi yang dikembangkan itu harus diganti. Kalau versi prodi, versi fakultas ekonomi pembangunan, baratnya namanya trickle down effect. Manajemen, baratnya namanya umum perusahaan. Akuntansi, baratnya namanya kapitalis. Nah, kita fokus di akuntansi kapitalis ini.
di ayat atau dalam dunia Thomas, orang yang guna ya dalam corona ini iman atas bahwa iman atas bisa menjadi busta orang orang pasal itu supaya orang tidak lebih dari pro wa amanah amanah wa antasuli akan bekerja busta wasana kudu dalam kita Yusuf. Intinya begini, pada saat Prof F itu menang lalu datang ke Amerika dan Eropa bikin perjanjian kesepakatan. Karena yang menang adalah Islam, maka harus diadopsi konsep Islam. Pakailah akuntansi syariah. Apa ciri khas akuntansi syariah? Laporan keuangan dikali dengan nilai ibadah atau nilai malah. Ada software-nya tuh yang bisa terjadi. Namanya software-nya apa? Jadi itu singkatan dari maksud reflexivity dynamic. Maksud itu singkatan dari Buddha, ya, tujuh, A-nya alif, S-nya alif, H kecilnya hanif, S-nya sin, artinya kalau ada yang bisa memakai itu dikasih uang 1 juta. Itu masih disimpan. Lalu kemudian L-nya lila kepada Allah dan W-nya masjid. Jadi kalau disambung HHSR petunjuk jalan lurus manusia ke Tuhan dengan ibadah. Ayatnya ada Quran surat 51, surat Al-Zariyat ayat 56. Wa'al wa'atudina wa'al-insa Al-Zariyat itu. Hasil manusia sholat, refleksivitas itu cermin seperti HP kita melihat, lalu ada nilai tambahnya yaitu bayangannya. Dynamics artinya kita beradaptasi dengan kemajuan zaman. Nah, kalau versi barat yang di bagian refleksivitasnya ini, maka terdiri dari dua bagian. Di refleksivitas versi barat itu terdiri dari orang dan cermin. Di dalamnya ada bayangan kita. Menurut barat ini terdiri dari dua bagian. Orang yang ada dan cermin. Ada nggak yang punya pendapat lain selain dari bahwa orang kancak itu terdiri dari dua bagian? Ya. Kelebihan lain kan? Oh, itu ada. Nah, ya. Nah, tiga inilah yang kemudian menjadi ciri khas Islam, bahwa si bayangan ini dia bisa berdiri sendiri, bisa pindah ke WA, bisa pindah ke Telegram, bisa pindah jadi cetakan foto. Oke, kita lanjutkan. Nah, di ayat berikutnya
bahwa akuntansi itu ketika si Prof F datang ke Amerika dan Eropa minta disesuaikan dengan konsep ekonomi Islam. Kenapa? Karena dianggap ketika akuntansi itu diterapkan menghitung uang. Padahal kalau Islam tidak hanya uang, tetapi ada nilai intangible value. Tidak selalu dihitung dengan uang. Nah, contohnya ini. Tadi juga saya ngasih contoh. Ini ada APBN. Lalu kemudian ini ada oligarki. APBN ini memberi fasilitas kepada oligarki. Kata oligarki, saya akan membantu masyarakat Indonesia kalau laporan keuangan saya sudah profit, sudah ada labanya. Kapan ada labanya? Ketika akhirnya nah, baru maka kemudian oligarki itu baru mau berbagi kepada masyarakat Indonesia. Ini harus saya bagi dulu ya. Lebih baik ini kan saya minum. Yang punya lebih baik saya balik masih minum ya. Kalau dibalikin jijik. Jangan tahu, jijik kan? Enggak ya? Jijik kan? Jijik. Kalau saya gini, jijik nggak? Kenapa? Kemarin waktu saya kupain, terus saya balikin lagi pada beauty jadi ini. Tapi begitu saya gini, jijik nggak? Kalau yang tadi saya minum. Nah, kemudian kan si oligarki itu menerima uang gratisan dari APBN. Apa itu BLBI, apa itu bank, disuruh berbagi, nggak mau. Kenapa? Karena uangnya bisa diakali. Dia bikin tempat yang lebih besar. Jadi ini. Tadinya kan kayak, nah, kalau tempatnya gede nih. Nah, isi airnya pakai ini. Boleh ya? Udah. Nah, itu. Jadi, teori barat itu salah. Ini. Trickle down effect tidak pernah terjadi. Cuma kalau dia masuk ke ekonomi barat, masih punya pertimbangan ada SDG, tauhid, pengampunan, manajemen, ada konsep tentang profit above average, itu above average secara umum usaha masih bisa ditolerir karena masih ada scope CSR, customer responsibility. Nah, begitu akuntansi ini kayaknya yang paling telat dia cuma ngikutin uang. Maka kemudian apa yang identik dengan kapitalis antara itu pembangunan pendidikan dan akuntansi? Kemudian ketika Prof F itu lagi berunding dengan
presiden yang kalah perang di Amerika dan Eropa, maka program itu mengatakan undang-undang harus diganti, tidak boleh menggunakan akuntansi konvensional tapi pakai akuntansi syariah supaya apa, bisa masuk nilai soal. Ini yang kemudian di ayat ini disebutkan manzolama, bagi yang zolim. Manzolama, siapa yang zolim? Kenapa orang Barat sama Eropa itu dianggap sebagai zolim? Pertama, karena mereka kalah perang, jadi dianggap sebagai penjinak perang. Kedua, konsep mereka itu kan sekuler, memisahkan Tuhan, memisahkan agama dengan akuntansi, sehingga akuntansi jalan sendiri, sholatnya jalan sendiri. Nah, Allah yang mendahulukan yuk akuntansi dan sholat gabung jadi satu, namanya jadi undang-undang diganti jadi undang-undang herbit. Kalau yang sudah mengerjakan herbit, ya udah jalan aja. Nanti yang putri sudah mengerjakan herbit, ya silakan jalan terus. Dianggap tidak ada perubahan. Nah, yang cowok-cowok, wah pak, herbit kita males karena harus input, harus softwarenya harus diinstall. Kita mau yang biasa aja manual pakai Excel. Ya, yang cowok tinggi di stop. Kalau kalian tetap seperti itu, kalian kerjanya dibuat masuk kerjaan atau kalian dilupakan. Kalau dilupakan, kalian enak tuh tetap berada posisi tidak ngapain, tapi nanti di akhirat sana kalian biasa karena mempertahankan sesuatu yang sudah dianggap tidak benar pada saat itu. Jadi makanya hanya membuat analogi, bukan berarti mendorongkan bahwa akuntansi itu atau nanti memprediksi nanti ketika Islam itu menjadi hegemoni, menjadi power, menjadi super power seperti Amerika sekarang menjadi super power, maka akan banyak aturan-aturan baru. Kalau di kita presiden baru, kebijakan baru, menteri baru, aturan baru. Dulu nggak ada kampus merdeka, sekarang ada kampus merdeka. Rektor baru, aturan baru. Prodi baru, aturan baru. Nah, ini juga nih, ketika Islam itu menjadi penguasa, maka kemudian semuanya diubah. Di antaranya yang paling sudah sangat dikritik adalah kapitalis ini harus diganti. Cara menggantinya adalah berubah akuntansi menjadi herbit. Di ayat ini ada namanya manzolama pasal 14. Bagi yang zolim akan dihukum. Bagi yang tetap mempertahankan akuntansi konvensional yang hanya memikirkan uang, kalian dihukum. Kenapa? Begitu kalian tetap mempertahankan, kalian kan akan berdiskusi dengan teman, orang tua, bawahan. Wah, itu kan berarti tetap meracuni bahwa sekuler itu baik. Padahal saat itu diajarin ada yang lebih baik daripada sekuler. Namanya Islam. Namanya Dinul Islam. Oke. Kemudian ayat berikutnya hatta idza balagha matli al-samsi. Si Prof F ini setelah menyelesaikan barat yang ada di arah sholat kita, dia mengerjakan timur. Timur ini adalah Indonesia. Nah, Indonesia ditandai dengan Papua. Papua punya Freeport. Freeport ini akan diambil alih oleh Indonesia karena pada saat itu akan terjadi emas
Kan sekarang Amerikanya lagi jelek, Amerika lagi turun, bunganya tinggi. Ini laporan dari Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, Pak Nufransa. Dia mengatakan Amerika suku bunganya naik tinggi. Kalau bunga tinggi itu sebenarnya untuk menurunkan inflasi yang tinggi. Kalau inflasi naik terus, maka akan seperti negara Zimbabwe. Apa yang terjadi? Satu aqua begini, uang yang harus dikeluarkan sangat banyak. Bisa sampai 1 gerobak. Karena inflasi naik terus, harga barang naik terus. Seperti sekarang yang naik tuh harga pertama, terus harga beras. Dengan naik terus, biaya kemampuan daya beli masyarakat segitu-segitu aja, itu akan membuat kondisi ekonomi menjadi tidak stabil. Lalu kemudian dengan tingginya bunga di Amerika, maka kemudian para oligarki itu akan cari untung. Mereka pindah ke Amerika. Apa yang terjadi dengan Indonesia? Kita kekurangan dolar. Apa yang terjadi kalau kita kekurangan dolar? Barang yang harusnya ada, beras yang bisa diimpor dengan pakai dolar, jadi berkurang. Sehingga beras di dalam negeri harganya tinggi. Karena kebutuhan untuk bahan pokok itu kita masih ada beberapa yang harus diimpor dari negara tetangga. Nah, inilah yang akhirnya membuat kondisi di kita persis sama yang ada di ayat ini. Lalu kemudian kalau terus-terusan Amerika itu jelek, maka akan ditinggalkan oleh semua negara di dunia. Lalu mata uang dolar nggak dipakai. Kita rame-rame itu balik aja ke uang. Nah, ketika uang berbasis emas, Amerika tidak bisa mengontrol Freeport dan Freeport kembali ke Indonesia. Saat itu Indonesia punya cadangan emas di Papua. Sudah dituliskan tuh di ayat Quran surat 18 Al-Kahfi ayat 89. Hatta idza balagha mati al-syams. Terbitnya matahari dari timur, terbitnya Indonesia menjadi pusat kebangkitan dunia. Wajadaha tatlu ala qaumilam taj'allahum min duniha sitro. Di sana ditemukan kaum yang tidak terhalangi oleh matahari. Beberapa ulama menyebutkan bahwa ini adalah kaum yang ada di Papua. Jadi menunjukkan itu adalah daerah wilayah provinsi Papua. Tapi bisa juga menyatakan itu adalah sebuah bangsa yang kemudian sifatnya terbuka. Bangsa itu humble, ramah dengan orang lain, tidak terlalu egois. Kalau Barat kan egois, selalu segala sesuatu harus dipagari, harus dibuat janji. Faras datang ke tempat saya, ya udah datang aja. Tapi kalau di Barat, Faras datang ke dosennya, nah dosennya harus janji jam segini, urusannya apa, nanti sampai jam berapa, kalau kelewat ya udah berarti nanti pertemuan berikutnya baru bisa dibuat janji lagi. Nah, inilah yang menjadi ciri-ciri bahwa kapan Indonesia menjadi negara pencetus kebangkitan Islam dan kapan negara Amerika itu
terjerembab ke dalam inflasi dan suku bunga yang tinggi. Itu negara kalau sudah dua-duanya naik, inflasinya tinggi, bunganya tinggi, biasanya langsung disebut sebagai resesi ekonomi atau resesi ekonomi di negara tersebut. Negara tersebut resesi. Nah, kita lihat di ayat berikutnya. Kadzalik waqad ahadna bima ladai kubro. Secara umum, arti dari ayat 91 ini adalah ilmu kami sama dengan ilmu Dzulkarnain. Kalau di 1891 ini menuju kepada titik tengah Quran. Kita kan punya Quran angka. Titik tengah Quran angka itu sama dengan algoritma yang ada di 1891. 2,2,59. Ini perkalian dari 2 dikali 9. 91 perkalian dari 7 dengan 13. 5-nya ini terdiri dari angka 3, angka 1, dan angka 9. 72-nya merupakan pecahan dari angka 7 dan angka 2. 4-nya ini adalah gabungan atau penjumlahan dari 2 tambah 9 tambah 7 tambah 1 tambah 3 sama dengan 22. 22 inilah yang kemudian menjadi berada pada titik tengah Al-Quran 2259. Jadi si Dzulkarnain, si Imam Malik, si Prophet ini punya kunci, punya simbol, punya data bahwa betul pada saat Gen Z ini ada, kita bisa mendapatkan, bisa mengetahui bahwa ada titik tengah Quran yang sama dengan ayat dari pokok akan ada itu artinya gini. Gen Z sudah bisa menerima akhir zaman sama seperti cerita Nabi Adam. Jadi ada beberapa versi kenapa Nabi Adam harus turun ke bumi. Kalau dia di surga terus, kan kita enak, nggak perlu repot-repot kayak begini. Nah, ada versi lain yang menyebutkan kalau Adam dan Hawa tidak turun ke bumi, maka dia tidak berpopulasi. Adam Hawa boleh berpopulasi kalau dia ada di bumi. Nah, sekarang kapan Adam Hawa itu siap untuk berpopulasi? Kuncinya adalah kita tidak makan buah dulu. Kalau dia tidak makan buah dulu, berarti Adam dan mengambil keputusan. Adam dan Hawa tidak boleh terjun ke bumi kalau dia tidak berani mengambil keputusan. Apa jadi tidak ada dan Hawa berani mengambil keputusan? Berani makan buah bumi. Saat dia berani makan buah bumi, itulah artinya Adam dan Hawa sudah menjadi manusia sempurna. Kan kalau kita mau mengambil keputusan, kita kan pasti bikin argumentasi, bikin alasan yang kuat. Saya mau datang ke kuliahnya Pak Roy telat. Alasannya saya jago nyanyi. Saya mau memperdengarkan suara saya yang berdiri itu ke teman-teman. Kapan saya berani datang kuliah telat? Ketika saya sudah selesai latihan di karaoke di PUBG,
Pak, siap nih Pak, udah siap nih, udah datang telat. Gitu, nanti ada tuh yang bagus, ada yang bisa. Kurang lebih seperti itu. Kapan gadget siap untuk menjalani hari akhir zaman? Ketika sudah bisa memahami ada ayat Quran surat 18 surat Al-Anfal ayat 1 yang berada pada titik pengampunan. Jadi ayat ini sama dengan titik pengampunan. Begitu kita tahu ada ayat ini, maka saat itu gadget sudah dianggap siap untuk menjalani akhir zaman. Lalu ayat berikutnya, ada lima kata di mana di mana terang kata itu kalau kau main sadai dengan komat kau layak dunia kau dan komat. Nah, saat ini versi gadget AI, bahasa yang tidak bisa dimengerti adalah AI. Versi singular ini adalah Uyghur. Jadi satu ayat bisa dimaknai dua atau tiga makna. Makna kedua, bahasa yang tidak dimengerti saat ini ketika ketika dizolimi oleh Cina, namanya Uyghur. Kenapa dosen menganggap Cina? Karena di ayat berikutnya disebutkan Yalda Kornaini Ina yang juga warna hijau. Yajuj dan Majuj ini berbuat kerusakan di muka bumi. Yajujnya adalah Cina yang bikin COVID. Majujnya adalah yang akan bikin nuklir. Nah, kalau cerita kekinian si Yajujnya tentang TikTok. Jadi menurut teori konspirasi, Cina ini sengaja bikin COVID supaya kita dipaksa untuk transaksi online. Ketika kita wajib transaksi online, maka muncul tuh dua aplikasi yang kemudian Zoom sama TikTok. Bahasa TikTok yang paling canggih yang terakhir gini, kalau kita belajar atau bikin skincare TikTok, nanti Cina itu tahu tuh produk paling diminati di Indonesia sekarang adalah skincare. Lalu mereka bikin di Cina-nya, suruh tuh orang Indonesia mengimpor semua produk Cina tentang skincare ke Indonesia. Nanti berikutnya misalnya produk HP, ternyata yang si iPhone 15 banyak diminati oleh Indonesia. Maka kemudian China memonopoli semua iPhone 15 Pro Max. Kalau beli dari TikTok yang tadinya 15 juta lewat aplikasi TikTok dibayar 50 juta. Monopoli itu sama mereka. Karena mereka melihat kecenderungan yang kemarin TikTok lewat dua toko Facebook itu lebih banget. Nah, maka mereka bikin sendiri. Mereka bikin konten sendiri, bawa sendiri, akhirnya seluruh uang kita pindah ke Cina. Nah, teori konspirasinya seperti itu. Jadi si Yajujnya ini sengaja bikin COVID supaya kita terpaksa online. Siapa pemenang online? Cina. Kenapa? Kita import satu barang dengan kita membeli online dari Surabaya, biaya impornya sama. Biaya pengiriman dari Surabaya ke sini sama impor dari Cina sama. Sehingga kita akhirnya mengatakan kalau begitu semua barang saya sekarang banyak khusus impor barang dari Cina. Karena bisa lewat Alibaba, bisa lewat dari angka. Gini, ketika si Cina ini melakukan
kerusakan di bumi itu menggambarkan saat itu Cina sedang menzolimi Uyghur. Bangsa Uyghur ini bahasanya dihilangkan, budayanya dihapus, dirusak memorinya tentang asal usul dan sejarah dari bangsa Uyghur. Sehingga kalau kita ketemu sama orang Uyghur, apakah Anda bisa bahasa ibu kalian? Mereka sudah lupa. Mereka bisanya bahasa Mandarin. Sama kayak kita kalau ditanya bahasa ibunya apa, Jawa bahasa ibunya apa, enggak bahasa ibunya bahasa Batak. Ini bahasa ibunya apa? Bisanya bahasa Indonesia. Kalau kita kan secara alami, mungkin terserah. Pokoknya sekarang semuanya harus dilupakan. Tentang Uyghur harus hilang. Yang ada cuma satu, Mandarin atau Cina. Versi Zulkarnain. Nah, versi ketiga, bahasa yang tidak dimengerti itu adalah nanti ada versi yang lain. Nanti kita lihat. Itulah kehebatan ayat Quran, ayat Allah yang dia bisa diartikan, dimaknai dari berbagai sudut pandang. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard. Berbuat kerusakan. Fahal naja'alu laka khurjan ala antaja'al bainana wa bainahum saddan. Maka di muka bumi, maka apakah kami jadikanmu untuk bayar atas kamu jadikan antara kami dan antara mereka dinding atau pemisah. Jadi ketika Prof F itu memenangkan peperangan, habis dari Barat Amerika dan Eropa, terus ke Indonesia, Papua, perjalanan berikutnya adalah Uyghur, dan Uyghur itu minta dibuatkan pemisah antara Uyghur dengan Cina. Jadi kalau ada peta di tengah ini Uyghur, di sebelah kanan ini Cina, atas ini ada kebingungan. Nah, si Zulkarnain itu kita bikin dinding supaya mereka tidak bisa mengintervensi bangsa Uyghur. Jadi Uyghurnya bisa aman. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau nanya? Untuk mana-mana berikutnya. Nah, untuk anak bapak sudah tiga. Nah. Untuk anak bapak, lalu untuk anak bapak. Itu nanti melapor. Pokoknya diajak terus kita lihat kita akan melihat siapa coba dan yang itu orang saya mau nanya, jadi kan kita nunggu ya, sedangkan tuh yang sekarang puasa itu banyak kan yang tidak religius. Nah Islam kan yang penting berpuasa dengan cara yang sunnah. Ada nggak kira-kira Islam berpuasa untuk menguasai, tapi dengan cara yang tidak seperti kayak yang kita kayak Cina tadi yang religius, sampai sekarang yang invasi ininya dan sebagainya dengan cara yang benar Islam. Kita telepon berapa ya?
Ya, oke. Jadi bahasanya Prof. Mahfud MD yang Menko Polhukam, orang baik, malaikat, masuk ke kabinet, masuk ke jajaran pemerintah, akan semerta-merta akan tiba-tiba menjadi setan, akan semerta-merta menjadi jahat, akan semerta-merta menjadi tidak baik. Kalau bahasanya petugas instruktur lansar waktu ada pendidikan ASN, ketika kalian masuk pendidikan ASN, musuh. Jadi bukan orangnya yang tidak baik, tapi memang sistemnya yang kemudian direncanakan untuk menjadi tidak baik. Kalau begitu, sistem apa yang membuat orang masuk ke dalamnya itu menjadi baik? Ya, kita pakai sistem itu. Sistem ASN itu kan dimulai dari zamannya Pak Harto. Waktu itu pemerintahan Amerika mau mengasih produk high tech ke Pak Harto di lokasi Bandung dengan syarat model ASN-nya itu harus efisien. Model kayak mana? Satu orang ASN digaji 20 juta standar sekarang, tapi pekerjaannya banyak. Dia ngajar, dia meneliti, dia ngurusin speaker, dia ngapus, dia buka kelas, dia bersihin kelas, semuanya dikerjain. Gajinya 20 juta. Tapi Pak Harto ngomong, daripada saya cuma menggaji satu orang, lebih baik saya turunin gajinya, tapi dibagi-bagi pekerjaan. Dibagi 5 orang, 20 juta. Dibagi 4 orang, 1 orang 5 juta, 5 juta, 5 juta. Ada yang ngurusin speaker sendirian, gaji 5 juta. Ada yang ngajar doang, gaji 5 juta. Ada yang meneliti saja, gaji 5 juta. Ada yang bagian bersih-bersih saja. Nah, untuk kondisi sekarang 5 juta itu kurang kalau dia sudah berkeluarga. Akhirnya apa yang dilakukan? Kalau ASN disebutkannya di SPD, modifikasi SPD, surat jalan, surat perintah dinas itu dinaikkan, dikorupsikan, supaya apa? Dari gaji 5 juta itu nanti akan ada tambahan. Dan itu terjadi secara umum standar di seluruh Indonesia. Jadi bukan karena orangnya yang jahat, tapi memang karena sistemnya oleh Pak Harto waktu itu diturunkan. Kalau model Malaysia enggak, satu orang dikasih full total gaji 20 juta. Di situ ada asuransi, di situ ada tunjangan, di situ ada pensiun, di situ ada buat bensin, di situ ada buat kalau kenaikan inflasi. Selesai. Tapi pekerjaannya banyak. Kalau di Indonesia, Pak Harto nggak mau. Kita high tech-nya nggak usah. Saya lebih baik gaji orang banyak. Nanti urusan kesehatan kita pikirin lagi bagaimana. Urusan pensiun kita pikirin lagi bagaimana. Jadi akhirnya yang kayak begini sekarang ini nggak tahu mana yang benar. Apakah polanya Malaysia yang efisien dan gaji tinggi, atau pola Indonesia tidak efisien tapi gajinya rendah. Nanti kita lihat di akhir sana mana yang kira-kira lebih survive dan menjadi pusat kebangkitan Islam. Mestinya di Indonesia jadi dianggap tepat lah, karena memang masyarakat jumlah penduduk Indonesia kan banyak, 200 juta. Kalau bahasa gaulnya ya udahlah, saya dibagi kita daripada dikumpulin satu orang yang lainnya tidak kerja sama
nggak ngapa-ngapain, terus kemudian dia jadi ya itu aja. Ya, berkembang. Jadi, semuanya dikasih kesempatan, nanti terserah kalian mau ngambil kesempatan yang sama. Kesempatan yang ngambilnya, saya bagian yang korupsi besar, saya bagian korupsi kecil-kecil, saya bagian digali. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ke cara mengisi HFDIN. Ya, silakan Mas. Operator. Nanti dibantuin sama Putri ya. Makalah, absen absen. Ya, kita masuk ke happy. Masuk ke sini nih, folder yang paling kanan, klik ini. Nah, sheet-nya dihapus atau dipindahin ya, PT A atau PT B-nya dihapus. Ya dipindahin, kontrol A, kontrol C, kontrol C. Gimana? Dipindahin dulu. Kemana Pak? Yang PT A sama PT B. Pilih kemana Pak? Pilih kemana? Pindahin kemana Pak? Pindahin kemana? Pindahin kemana? Pindahin kemana? Pindahin kemana? Pindahin kemana? Tarik kursi. Nggak usah Pak, nggak usah Pak. Bisa, Pak. Pindahin kemana Pak? Pindahin kemana? Pak. Oh itu BU 03. Bikin baru BU 03. BU 03. Nah yang tadi dihapus itu. Cek. Dihapus ya. Semuanya hapus sampai Ini juga Pak. ya. Oh ini tadi ditutup dulu nih Excel. Excel itu ditutup. Excel. Oke, bawa ini Excel sampingnya. Nah itu lagi tutup. Tutup. Oke. Oke aja Pak. Ya, begitu. Nah, balik lagi saya bagi diri. Oh, FD-nya kayaknya. Oh, tutup ini. FD-nya tutup dulu. Ini dua-duanya Pak. Nah, kita punya FD udah masuk ke hanya bisa masukin kayak tadi pagi dia muncul channel yang ya itu karena
mengaktifkan antivirus. Coba antivirusnya dimatiin dulu, terus install lagi, baru kemudian antivirusnya dijalan lagi. Tulisan ya, kayak ada web. Terus, nah, yang tempat sendiri, nanti diinformasikan ke nanti buat. Terima kasih. Oke, kita lanjut yang dianggap problem tadi masih pending, masih dicari solusinya. Kita double klik handling zip-nya di kanan. Yang satu di atas coba. Yang ini apa? Bukan yang Excel satu di atas. Nah, ini. Itu ada Nggak bisa, bro. jangan cut ya. Nah, di handling ini kita ke kanan. Nanti keluar extract here. Coba di kanan. Nah, itu ada extract here. Bawahnya lagi. Nah, itu diklik. Dia muncul nih. Kita kasih yes to all. Yes to apa? Ini akan install di C2 Admin. Begitu sudah selesai, kita double klik yang Admin 279 ini ya, update terakhir. Double klik. Nih. Double klik. Udah, Pak. Oh, double klik. Nah, ini tampilannya seperti ini. Sekarang kita mencoba menginput pakai data kelompok tabelnya. Ada data bobot surat, ada data 2018 sampai 2022. Ya udah, seperti itu. Ngapain? Fungsi belajar. Oh, di situ nanti kita tahu datanya. Ini kita bikin tulis PTA data. Sini, Pak. PTA. Nanti datanya dari apa? Simulasi jadi 2000 ini yang kita kan atas bulan. Nah, ada atas lagi ya. Nah, Nggak kelihatan, Pak. Nah, itu udah keluar PTA. Sekarang kita bikin D 2000. Mana Sep? Hah? Absennya. Data apa? Dia kirim. Duh. Kenapa rasa hasil? Apa diapain lagi, Pak? Ya, bisa. Di Word, Pak. Ini yang mana? Tabelnya ada. Ini, Pak.
Ya itu. Kalau bisa masukin. Ini gimana? Kesini Pak, tahun lagi. Ini nanti Manual Pak. Hah? Manual Pak masukin. Iya, betul. Ini PTA, ini pakai PTB. Itu Ada dua. itu yang punya saya. Oh, Soalnya di saya langsung oke. Ini PTA. Terus nanti ada PTB. PTB-nya pakai data. Data baru. Dia anggap PTA itu adalah data yang ada di Makalah. Coba di input. 2000 di Yang mana Pak? Ini dia. 2000 berapa Pak? ya sendiri juga bisa. Bisa Pak, bisa Pak, bisa Pak. Bisa Pak, bisa Pak. Tipe aja Pak, tipe Pak, tipe Pak. Tipe aja Pak. dia nanti sama melihat pos gitu Pak. Kalau mata saya minus Pak. Apain? Apain? Tahun. Masukin 2017. Ini masukin manual gini. Iya. Tapi apa? Apa gini? Gimana? Ini data yang mana Pak? Data itu yang 400 yang katanya yang APK pendapatan Itu data ya Pak? Kalau yang sebelah kiri itu pengeluaran. Yang ini. Pajak depresiasi. Ya, ini. Pengeluaran. Yang 239.200. Kita sekarang proses masukin yang sebelah ini adalah pengeluaran. Bisa beban, bisa operasional, bisa utang, 9252. bisa Oh, semua yang bersifat pengeluaran. Jadi seolah-olah kita menginginkan data yang di sebelah kiri ini makin kecil. Biasanya beban, pengeluaran, operasional. Kalau yang data di sebelah kanan ini adalah yang kita inginkan setiap tahun itu makin lama makin besar. Laba, profit, pendapatan. Ya, di add, klik add. Nah, kemudian 2018. Masukin lagi 2018. 257.295. 257. Belum masukin wave-nya. Wave itu 2018. Wave-nya Di berapa? bawahnya di sini. Berat. Nggak ada Pak. Nggak ada berat Pak. Itu cuma yang Kalau beda table. oh ini. Wave-nya 0,4. Koma pakai ini. 0,4. 0,4. Nah, lanjut 2019. Masuk itu 297. 071. Wake-nya 0,005. Up. Delete. 2020 itu 282.000. Yang dua. Pas. 82.687. 0,6. 0,6. 2021 229.47. Nah, ini sambil dilihat 202.47. Oke, tahun 2002. Nah, ini kan data yang ada di makalah. Kalau di kiri bawah
ini adalah rata-rata dari resultnya ini. Result ini atau subtotal ini adalah refleksivitas dari PTA yang merupakan data beban atau data depresiasi. Kalau kita menganalisis, maka kita mengatakan bahwa pada tahun 2017 sampai 2022 refleksivitas dari PTA sebesar 61%. Itu analisisnya. Nah, nanti ketika apresiasinya ini dimasukkan, kita akan menemukan rata-rata. Sekarang masukin yang apresiasinya. Dia pendapatan. Yang 2017 itu 400. Nah, sebelah kanan ini adalah appreciation atau pendapatan. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan setiap tahunnya itu naik. Laba, profit, pemasukan, kredit, pendapatan. Nah, untuk data yang ada di bawah, kanan bawah ini, subtotal, dia merupakan rata-rata dari result yang ada di kolom paling kanan, kolom ke-6. Nah, maksud dari data result ini adalah efisiensi yang ada di rate dikali dengan weight. Kalau akuntansi konvensional, dia hanya sampai di rate ini nih, di bagian yang kolom ke-5. Tidak menghitung, tidak memasukkan nilai sholat. Jadi kalau ditanya berapa efisiensi dari PTA dari sisi pendapatannya sebesar 89% untuk 2021. Tapi kalau misalnya dilihat dari refleksivitas setelah 83% pada tahun 2021. Tapi setelah dilihat dari dikali dengan nilai sholat, maka refleksivitasnya sebesar 58%. Kita taruh data di weight ini pakai data desimal 0,4, 0,9. Jangan pakai angka 50 atau 90 karena nanti akan membedakan, berbeda dengan hasil yang lainnya. Nah, ini udah sampai data 2022. Sehingga kita bisa melihat tuh pengeluaran untuk PTA sebesar 61%, efisiensinya dengan nilai sholat, pendapatan PTA sebesar 59%, efisiensinya dengan nilai sholat. Kalau tanpa nilai sholat, dia tinggi nih, bisa sampai 90%. Tapi karena dikali dengan nilai sholat, dia turun. Sehingga akan terjadi selisih. Nah, selisih inilah yang kemudian
harus ditutupi dengan makna kalau di ayat hadis atau Quran itu sholat sunat, infak, sodako. Tetap kita harus berjumlah 100. Kalau kita merasa kurang, tutuplah kekurangan kita dengan sholat itu. Lalu kemudian mau menganalisis berapa total dari refleksivitas PTA, maka kita dapatkan yang ada di tengah ini, yang merupakan titik tengah rata-rata dari 0,61 sisi kanan sama sisi kiri 0,59. Jumlahnya 0,60 atau 60%. Nah, kita lihat nih, simpulan dari PTA ini ada di appreciation. Coba di composite result. Coba kita klik composite result paling atas. Atas. Nah, ini dia. Nah, ini belum muncul karena dia belum masuk yang kedua. Harusnya ada tuh. Coba indeks, coba di C tadi, C. Ini dimatiin dulu. Ke folder C. Nah, ini dikecilin, Pak. Nah, yang paling kanan. Yang ini. Kanan. Yang folder, nah itu. Sheet indeksnya coba delete. Iya, delete. Nah, balik lagi ke Hafdin-nya. Kanan bawah. Nah, coba klik di composite index. Composite result. Belum bisa. Ya udah, lanjutin aja deh. Ini dimatiin composite indeksnya. Terus ditambahin PTB. Di kiri atas. Oh, ini itu dihapus dulu nih berarti. Coba PTW-nya diklik. Keluar angkanya nggak? Oh, ya udah. Berarti masuk dari sini. Ya. Ada perusahaan baru nggak? Perusahaan yang di luar yang tadi yang dari Makalah? Ya, oke. Nah, PTB ini adalah perusahaan di luar Makalah. Jadi nanti makalahnya yang dipakai makalah yang kedua. Jangan makalah yang pertama. Bukan makalah 1, tapi yang dipakai adalah makalah 2. Nanti di makalah 2 ini kita menambahkan PTB selain dari kita melakukan ngebenerin review yang dikirim dari kelas. Jadi kita punya makalah yang akan dipakai itu bukan makalah di awal terima, tapi yang sudah ada isi itu yang menjadi makalah kelompok. Kalau yang makalah pertama itu punya kelompok lain. Jadi jangan lupa yang dipakai adalah makalah 2. Terus ditambahkan perusahaan baru. Perusahaan barunya dapatnya dari mana? Bisa lihat di Investa, bisa cari di Beyond, bisa cari di internet, atau cari di AI. Di blog atasnya bagian latar belakang, perusahaannya namanya apa, pindahin ke AI, terus ditanya perusahaan sejenis dalam industri yang sama, nama perusahaannya apa, nanti dia kasih itu. Nah, itulah yang kemudian dijadikan perusahaan baru untuk dimasukkan sebagai PTB. Kita sudah punya PTA di Makalah, kita belum punya PTB di Makalah, nah kita masukkan PTB. Nah, ini yang akan dilakukan. Kita memasukkan PTB. Din, ada? Ya. Oke. Suaranya kan itu ada perbedaan dia minus atau biasa? Oh, biasa ya. Biasa. Tanpa minus. Berarti satu.
Nanti datangnya Jumat. Saya dapat Sabtu, cuma nanti kan saya sama Salo udah kan nanti datang di masak. Saya salah. Yang Sabtu pekan terakhir berapa orang jadi? Karena kan di data yang itu cuma 3 tuh, data yang lama yang saya kasih ke Farah. Nah itu kan dari beberapa itu kan ada kayak berapa banyak tuh saya ngerata itu kan jadi kayak total datanya saya rekap. Empat, 7, dan 9. satu kelompok berapa orang? Jadi kalau kemarin tuh ada yang 5, ada yang 6. Nah ini kan jadi total yang data kalau di hari ini ada 19 itu sudah di total sama Kelas yang sebelumnya. kami yang kelas sebelumnya sama saya itu totalnya 19. Oh oke. Itu Sabtu ya? Itu dan ini juga ini Pak, jadi ada beberapa yang pindah gitu, kayak ini dari kelompok yang dapat hari Jumat ini kayak sekitar 10 orang itu kita Sabtu 4 sama 8. Nah Farah sendiri datang Sabtu bukan berapa? Kalau saya tuh di kelompok 6 dan 3 Pak. Jadi datanya itu yang hari itu pekan Sabtu yang kedua sama Nah buat yang besok datang dulu ya. yang Jumat Sabtu. Sabtunya. Nah, kalau Jumat kan udah ada controller, ada yang monitor si Amar. Nah, yang Sabtu belum ada. Nah, tolong satu lah yang kira-kira bisa bantuin ya, pegang absen. Jangan ada tipsen, nginderin absen, terus nanti absennya kasih ke saya. Nah, belum ada tuh ya jagain. Amar bisa, Faras bisa. Sabtu Bisa. rumah di mana? Ah ya udah deket dong. Sabtu bisa ya? Mantap. Yang 29 ini total sama yang pindah sekarang. Kita sebenarnya 19 ya. Yang pindah ada sekitar 10 orang. Jadi yang Sabtu 4 sama pekan 8 itu 29 orang. Oke. Ini apa? Nggak apa-apa kan Pak ya? Soalnya yang Nggak apa-apa. Masalah kan dia cuma. Nah, kita hapus dulu. Nah, ini PTB yang dia merupakan data baru. Dia ambil dari internet, Investa, Yahoo, Beyond. Kalau bingung, tanya ke AI. Perusahaannya namanya apa? Kalau bingung lagi, laporan keuangan ya kita AI juga. Nah, data yang sebelah kanan ini adalah data beban, data pengeluaran. Lalu weight-nya diprediksi 0,5. Mestinya weight itu dia naik tuh. Dia anggap tiap tahun tingkat keimanan, tingkat keibadahan staf pegawai semakin tahun semakin baik. Jadi kalau misalnya diawali 0,5, nanti berikutnya 0,6, berikutnya lagi 0,7, berikutnya lagi 0,8. Ini contoh aja, karena ditaruh 0,5, 0,05, 0,6, nanti diperbaiki. Lebih baik mengisinya dia gradual naik. Nah, kemudian
hasil dari refleksivitas itu ada di sebelah kanan. Rata-rata dari depreciation, refleksivitasnya ada di kiri bawah, 0,53. Jadi kalau dibuat analisis bahwa PTB punya nilai refleksivitas berdasarkan beban operasional sebesar 53%. Data yang tidak bisa dikendalikan berupa parameter di luar 53% sebesar 47% merupakan data yang akan diperoleh pada saat kita melihat composite result itu. Nah, kemudian kalau kita mau menganalisis yang appreciation, ini adalah laba. Ini adalah pemasukan. Bagian yang tiap tahun kita inginkan naik terus. Sama, data dimasukkan, lalu keluar weight-nya, lebih baik weight-nya itu naik terus, weight kanan sama weight kiri harus sama, 0,5, 0,5, 0,5, 0,6, di sebelah kiri juga sama. Total result refleksivitas ada di paling tahun, dari setiap tahun ada di sebelah kanan. Kalau mau lihat yang rata-rata selama dari 2018 sampai 2022, maka dilihat dari kanan bawah. Di analisisnya bisa ditulis begini. Hasil refleksivitas laba pada perusahaan PTB dari 2018 sampai 2022 sebesar 53%. Ada hasil yang tidak bisa dikendalikan berupa sisanya, yaitu 47% yang merupakan data variabel parameter yang tidak dapat dikendalikan. Nah, lalu analisisnya total rata-rata pendapatan dan pengeluaran dari PTB sebesar 53%, 53,48%. Dan data variabel parameter di luar yang tidak bisa dikendalikan sebesar selisih 100% dikurang 53,48%. Nah, ini udah dapat nih PTA dan PTB. Gabungan dari PTA dan PTB kita jadiin simpulan. Simpulannya ada di atas. Composite result. Coba diklik. Ini harusnya keluar nih. Di paling atas PTA 4. PTB 3. Nanti di bawahnya result 3,5. Dapat dari mana 3,5? 4 ditambah 3 dibagi 2 rata-ratanya. Jadi simpulannya adalah perusahaan A punya nilai indeks komposit refleksivitas sebesar 4 yang disebut sebagai indeks refleksivitas sempurna atau kumlot. Kumlotnya nggak usah disebut, kita bayangin aja kalau 4 itu dia kumlot, tapi kalau bahasa di Hefdin kita sebut sebagai sempurna. Kemudian yang 3, bahwa perusahaan B dengan nilai komposit indeks sebesar 3 merupakan besaran yang memuaskan atau sangat memuaskan atau baik. Dan rata-rata industri pada PTA dan PTB yang sejenis memiliki standar refleksivitas sebesar 3,5. Nah, itu simpulannya, bahwa industri A, B, misalnya ini industri C, memiliki nilai ibadah yang sangat memuaskan yang dilihat dari hasil composite index antara PTA dan tuh dapat simpulannya. Jadi hanya menambahkan PTB-nya saja dari makalah 2 itu, lalu dibuat akhir, dibikin simpulan dari hasil composite result-nya itu. Ada yang mau tanya?
Itu yang bisa disebut dari yang Ya. terus apa namanya, kalau misalnya kita asumsinya kayak di 2021 turun karena sebelumnya tuh tinggi tuh Oh ya, nggak apa-apa. Itu kan adjustment. Jadi justifikasi dari kita, dari kesepakatan kelompok. Kita buat 2019 tinggi 0,7, 0,8, 2021 turun 0,6, 0,5. Nggak apa-apa. Nanti kan di analisisnya bisa ditambahin bahwa terjadi penurunan nilai ibadah karena pada saat itu terjadi COVID, di mana dianggap kalau COVID berarti nilai keibadahan pada perusahaan tersebut berkurang karena tidak bisa melihat jumlah pegawai staf sholat berjamaah di waktu zuhur secara bersama-sama jam 12 sampai jam 12.15. Nah, bisa juga seperti ini 0,5, 0,5, 0,6. Tapi kalau yang umum, yang general, biasanya kalau orang beriman itu kan makin tahun makin baik, tahun makin baik. Sama seperti pendapatan, pengennya dia naik terus. Ada lagi? Oke, terima kasih, Mas. Sudah selesai.